Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa di pagi ini. Ya, tentunya harapan Bapak anak-anak sekalian tetap sehat dalam menjalani tanggung jawab masing-masing. Ya, hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima, masih dalam operasi bilangan bulat, dan saat ini kita masuk dalam operasi hitung suatu pecahan atau bilangan pecahan. Ya, anak-anak sekalian, tentunya untuk belajar menjumlahkan atau mengurangkan suatu pecahan, minggu kemarin dalam pertemuan yang keempat kita sudah pelajari. Saat ini kita akan mempelajari perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran ini ada dua. Kompetensi inti pengetahuan, yaitu kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan kompetensi inti untuk keterampilan ini diharapkan adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menuliskan lambang bilangan pecahan berdasarkan gambar model pecahannya, menggambarkan model pecahan berdasarkan lambang bilangan pecahannya, menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan, mengubah bentuk pecahan, membandingkan dua bilangan pecahan, dan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Juga menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan, menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan, menentukan hasil perkalian bilangan pecahan, menentukan hasil pembagian bilangan pecahan, menentukan hasil operasi campuran bilangan pecahan, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Sementara indikator yang diharapkan adalah kalian dapat menemukan konsep pecahan, mengetahui bentuk-bentuk pecahan, mengaplikasikan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat. Kita pertama akan mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang senilai. Lihat nilai pecahan 1/2. Ada 1 dibagi 2, ini 1/2, ini juga 1/2. Sekarang nilai 1/2 ini, sepotong ini, nilainya juga yang 1/2 ini akan sama dengan 1, 2, 3, 4 per 8. Nilai 1/2 ini tadi yang ini, kalau kita buka juga di sini, potong, maka nilai 1, 2, 3, 4, 5 per 10 juga sama nilainya. Dan nilai 1/2, 4 per 8, dan 5 per 10 sama nilainya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau pecahan persen, ingat persen adalah per 100, sehingga 5 per 10. Kalau kita mau jadi per 100 atau bilangan desimal menjadi 10, itu dikali berapa? Per 100, jadi 10 kali 10, jadi penyebutnya ada 100. Kalau penyebut dikali 10, pembilang juga harus dikali 10, jadi 5 kali 10, 50, atau 0,5. Untuk desimal ini persen, 50%. Kalau desimal 0,5. Sekarang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan itu bisa dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar. Misalnya 2/6, 4/6, 1/3, 1/6, 3/6. Ini karena kebetulan penyebutnya sama, sehingga kita tinggal mengurutkan yang dari kecil terbesar pada pembilangnya, jadi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Misalnya ada soal yang berbeda penyebutnya, 2/5, 1/3, 1/2, 4/6. Kita disuruh urutkan dari yang besar ke kecil. KPK penyebut 5, 3, 2, 6 itu adalah 30. 2/5 nilainya itu sama dengan 12/30. Karena 5 kali 6 30, 2 kali 6 juga 12. Kemudian nilai 1/2 itu nilainya sama dengan 15/30. Jadi 2 ke 30 itu 2 kali 15. Berarti pembilangnya juga harus dikali 15. 1 kali 15 jadi 30. Begitu pula dengan
nilai sepertiga. 3 dikali berapa sama dengan 30? 3 kali 10, berarti pembilangan juga harus kali 10. 1 kali 10, 10. Jadi nilai sepertiga sama dengan 10 per 30. Kemudian nilai 4 per 6 menjadikan penyebut 30. 6 kali 5, 30, berarti ini juga harus dikali 5, pembilangnya 4 kali 5, 20. Sehingga kalau kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang paling terkecil menjadi 20 per 30 atau 4 per 6, kemudian 15 per 30 atau 1/2, kemudian 12 per 30 atau 2 per 5, kemudian 10 per 30 atau 1/3. Itu kalau kita mengurutkan. Jadi caranya mengurutkan, kalau pecahannya berbeda, penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari semuanya pecahan tersebut. Menentukan bilangan di antara dua pecahan 2/5 dan 3/5. Misalnya ada soal, kita bingung karena 2/5 dan 3/5 itu sudah tidak ada pecahan di dalamnya. Makanya untuk mengetahui berapa pecahan yang ada di dalamnya ini antara 2/5 dan 3/5, maka ini dinaikkan, penyebutnya dinaikkan lagi satu kali menjadi 10. Jadi 2/5 itu nilainya sama dengan 4/10, 3/5 nilainya sama dengan 6/10, karena 5 kali 2 10, berarti ini juga pembilang harus 3 kali 2 6. 5 kali 2 10, berarti pembilang 2 kali 2 juga 4. Jadi 4/10 dan 6/10 sudah ada nilainya, ada 5/10. Bagaimana menentukan nilai pecahan suatu bilangan atau konteks tertentu? Misalnya, berapa nilai 3/5 dari 10? Berarti tinggal dikalikan aja. 3/5 kali 10, 3 kali 10 pembilang 30 dibagi penyebut 5, 30 bagi 5, 6. Jadi nilai 3/5 dari 10 adalah 6. Sekarang operasi kita yang melakukan pecahan, menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Misalnya 1/2 ditambah 3/4, 1/2 ditambah 3/4, penyebut 2 dan 4. Penyebut 2 dan 4 ini kita ubah, ini menjadi penyebut 4. 2 kali 2 4, berarti pembilangnya harus 2 kali 2, jadi menjadi 2/4 ditambah 3/4 menjadi 5/4. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 1 2/4. Caranya 1 ini karena penyebut 4, berapa penyebut 4 jadi 4/4. 1 itu adalah 4/4 ditambah 2/4 menjadi 6/4. Menjumlahkan dua pecahan campuran, misalnya 2 2/5 ditambah 1 2/3. 2 tambah 2/5, kemudian 1 tambah 2/3. 2 tambah 1 3. 2/5 dan 2/3 itu penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK 5 dan 3, yaitu 15. 5 kali berapa sama dengan 15? Berarti 5 kali 3. Kalau begitu pembilang juga dikali 3. 2 kali 3 6. Begitu pula dengan 2/3. 3 kali berapa sama dengan 15? 3 kali 5. Berarti 2 juga ini pembilangnya dikali 5. 2 kali 5 10. Sehingga menjadi 3 tambah 6/15 tambah 10/15 itu menjadi 16/15. 16/15 itu ada di dalamnya 15/15, itu nilainya 1. Sisa 16/15, berarti masih ada 1/15. Jadi 3 tambah 1 tambah 1 1/15 menjadi 4 1/15. Cukup mudah, anak-anak sudah pernah mendapatkan di SD. Menjumlahkan pecahan desimal. Kalau menjumlahkan pecahan desimal, kita urutkan sesuai dengan komanya. Jadi kalau umpama kita urut susun ke bawah, di sini 0,5. Jadi 9 tambah 5 4, naik ke atas menjadi 1 tambah 0 tambah 0 berarti 1. Turun komanya rata jadi 1,4. Menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal. 0,39 tambah 0,4. Ini kita ubah menjadi 2 desimal atau 0,40. Jadi 9 tambah 0 9, 3 tambah 4 7, 0 tambah 0 0, jadi 0,4. 0,4 dijadikan pecahan 2 desimal menjadi 0,40 ya.
Menjumlahkan pecahan 2 desimal 1,45 tambah 2,03 tetap seperti sama. Satuannya di depan dijumlahkan dengan satuan, per puluhannya dijumlahkan, per ratusannya dijumlahkan. Jadi 5 tambah 3 8, 4 tambah 0 4, 1 tambah 2 3, komanya rata. Menjumlahkan 3 pecahan desimal berturut-turut juga masih sama. Karena ini ada yang 2 desimal, kita ubah menjadi 2,30. Jadi 5 tambah 1 tambah 0 6, 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6, 0 tambah 0 tambah 2 berarti 2,6. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Kalau kita menjumlahkan pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,4 itu nilainya sama dengan 4/10. Disebut 6 dan 10 itu tidak sama, sehingga kita cari KPK 6 dan 10 adalah 30. 6 kali berapa di 30? 6 kali 5, berarti pembilangnya harus dikali 5, 2 kali 5 10. Jadi nilai 2/6 itu sama nilainya dengan 10/30, begitu pula dengan 4/10. Dijadikan penyebut 30, jadi 10 dikali berapa? 30, 10 kali 3. Pembilangnya juga harus kali 3, jadi 12/30. Setelah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilangnya. 10 tambah 12, 22, penyebutnya tidak dijumlahkan, yaitu 20/30, atau disederhanakan bagi 2, 22 bagi 2, 11, 30 bagi 2, 15. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. 2 1/5 tambah 0,4, ini diubah 5 kali 2 10 tambah 1 jadi 11/5 tambah 4/10. 11/5 dan 4/10 penyebutnya berbeda, 5 dan 10. Kita naikkan menjadi penyebut 10. Ini dikali 2 menjadi 10, berarti pembilang juga harus kali 2. 11 kali 2 22. Jadi nilai 11/5 itu sama dengan 22/10. Ditambah dengan 4/10, pembilang tambah pembilang, penyebut tambah 22 tambah 4 menjadi 26/10, atau nilainya sama dengan 26/10. 6/10 masih bisa disederhanakan dengan FPB 2, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5, jadi 26/10 nilainya sama dengan 23/5. Bagaimana mengurangkan pecahan? Sama juga, 2 kurang 1/2 itu nilainya sama dengan 1/2. 3/2 kurang 1/2, karena penyebut sudah sama, tinggal 3 kurang 1 2/2 atau sama dengan 1. Pengurangan pecahan desimal sama juga. Jadi 8 dikurang 2 6, 0 kurang 0 0, jadi sama saja semua. 9 kurang 2 kurang 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Mengalihkan pecahan desimal, 0,2 dikali 0,3 menjadi 0,06. Mengalihkan pecahan biasa, 3/2 kali 2/2, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadi 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Berbeda dengan menjumlahkan dan mengurangkan. Kalau menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, penyebutnya tidak dilakukan pekerjaan, yang hanya dilakukan adalah pembilangnya. Tapi kalau untuk perkalian dan pembagian, semuanya dilakukan pekerjaan. 3 kali 2, penyebutnya 2 kali 2. 6/4 ini masih disederhanakan dengan FPB 2, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Pembagian pecahan desimal, 0,5 dibagi 0,2 sama saja, jadi caranya 0,5 atau 5/10 bagi jadi kali. 0,2 itu sama dengan 2/10 dibalik jadi 10/2, sehingga pembilang kali pembilang, penyebut ke penyebut dapat 2/5. Coba kita lihat pecahannya. 5/4 bagi 1/2, caranya pecahan kedua dibalik, jadi 5/4 menjadi 2/1. 5 kali 2 10,
4 kali 1 4, 10 per 4. Kalau mau disederhanakan masih bisa. Bagi 2 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2, jadi 5 per 2. Sekarang pengerjaan hitung pecahan campuran. Jika menggunakan tanda kurung, kerjakan yang lebih dahulu. Jika tidak menggunakan tanda kurung, maka tingkatan tanggal operasi hitung. Ini sudah disampaikan aturannya yang kemarin di pertemuan yang keempat. Kali dan bagi sama tingkatannya, tambah dan kurang sama tingkatannya. Kali dan bagi lebih tinggi daripada jumlah dan kurang. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari semuanya, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan untuk kalian kumpulkan. Jadi tentukanlah hasilnya. 2/3 tambah 1/4 itu sudah tadi. Bilangan pecahan desimal dikurang dengan persen, ubah. 2/7 kurang 4/14 tambah 1/2. Tidak sama penyebutnya, diapakan kalau di belakang atau dikurangkan. Itu pula dengan yang soal nomor 2, perkalian dan pembagian. Saya harap anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Ya, anak-anak sekalian, di ujung pembelajaran kita hari ini, Bapak Guru ingat kembali kepada kalian sekalian, anak-anak sekalian, bahwa jika kalian sudah mau selesai mengerjakan soal latihan tersebut, kalian memfotonya dan diupload ke Google Classroom yang sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau belum kalian mempunyai aplikasi Google Classroom, kalian buat menginstalnya melalui Play Store. Untuk kelas 7A, join untuk Classroom yang Bapak sudah buat untuk kelas matematika, yaitu Z4 KZQ 37. Untuk kelas 7B 232 KKGA. Jadi kepada anak-anak sekalian, soal latihan yang kalian akan kerjakan, dan setelah kalian kerjakan, kalian upload di Google Classroom. Ingat, untuk joinnya kelas 7A ini kodenya, untuk kelas 7B yang ini kodenya. Ya, demikian perjumpaan kita dalam materi operasi bilangan pecahan khusus untuk perkalian dan pembagian, dan operasi untuk bilangan pecahan campuran. Kiranya anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan tetap semangat, dan ingat selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker jika keluar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya.